Greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only love I need, is the only love I seek, is the only love I long for. Anak
semuanya, di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat, akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama, kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita.
Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan kita sendiri bisa gagal, tapi rancangan firman Tuhan tidak pernah gagal. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Mazmur 1 ayat 3 berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti pohon di tepi sungainya Tuhan. Orang yang menghargai firman akan bertunas, akan bertumbuh, berbuah, tidak pernah layu. Yang merenungkan firman-Nya akan selalu berhasil. Kita akan menggali firman bersama dan kita akan belajar bersama dalam tema dilarang balik arah. Saya ulangi, dilarang balik arah. Kita akan baca nats kita bersama-sama di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Seberapa sering kita menggunakan alat penunjuk arah dalam keseharian kita? Dengan kemajuan teknologi saat ini,
kita sudah mampu menentukan arah melalui alat-alat atau jasa aplikasi yang bisa menunjukkan posisi kita ada di mana atau arah yang kita tuju kemana, berapa lama lagi akan sampai, baik melalui Waze, melalui Google, melalui aplikasi-aplikasi yang membuat kita lebih lancar. Kalau dulu kita mengandalkan kompas, sekarang sudah ada sistem GPS atau Global Positioning System yang sangat mudah untuk digunakan. Arah bukan hanya untuk menunjukkan tujuan, tetapi juga mengandung hal-hal atau persiapan di mana menjelaskan mengapa arah tersebut kita pilih. Dari persiapan-persiapan itulah kita dapat dinilai apakah kita sudah berhasil menentukan tujuan dengan tepat atau tidak. Jangan sekali-sekali kita pergi tanpa punya tujuan. Jangan sekali kita bekerja, bisnis, melakukan sesuatu tanpa ada tujuan. Mau nggak saudara saya naik pesawat, tanya sama kapten pilotnya, mau kemana nih? Kami juga nggak tahu mau kemana. Bahaya saudara. Kalau sampai ke tempat perang, bahaya kita. Bayangkan seorang atlet atau pelajar yang sedang menyiapkan diri untuk sebuah ujian atau pertandingan. Apabila ia kalah atau tidak lulus, maka ia akan ditemukan bahwa penyebab mereka kalah tidak lain adalah karena mereka salah merumuskan tujuan. Saya masih ingat, saya tidak mencoba menyalahkan siapapun, paling aman saya menyalahkan diri saya sendiri. Sejak SD, SMP, bahkan sampai SMA saya masih ingat. Pelajaran olahraga saya, guru olahraga saya mengajarkan semua jenis olahragawan. Saya masih ingat ujian waktu SMP itu ujian voli, surf, terima surf, lari, bahkan saya masih ingat lari 3,5 kilo. Nggak pernah lari, ujiannya lari. Waduh, sampai mau mati rasanya waktu itu. Tapi karena dinilai, lari ikut. Sepak bola, bulu tangkis. Cuma golf belum ada waktu itu. Dan saya mau beritahu, dari SD, SMP, SMA, semua pelajaran dipelajari berenang, kasti. Wow. Dan karena begitu banyak jenis pelajaran olahraga yang dipelajari, baik teorinya dan prakteknya, semuanya saya nggak bisa. Sekedar bisa, pingpong bisa, ya lumayan, bulu tangkis bisa, tapi nggak jago. Lain dengan David Beckham, Lionel Messi, Ronaldo. Sejak lahir, sejak kecil, bola, gol. Sekolahnya pun bola. Akademinya bola, institutnya bola, latihannya bola. Dan jangan ditanya, ini karena mereka jelas merumuskan tujuan hidup mereka. 1 Korintus 9:24 berkata, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Paulus sendiri membayangkan tujuan yang dikejarnya sebagai suatu pertandingan lari. Paulus percaya setiap kita memiliki trek atau lintasan yang berbeda dalam setiap panggilan hidup kita. Setiap waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita, semua sama. Yang berbeda adalah respon kita. Kemarin gagal nggak apa-apa. Bahkan hari ini kalah pun nggak apa-apa. Masih ada kesempatan besok. Kita tidak bisa merubah masa lalu, tapi kita bisa merubah hari ini dan masa depan. Dalam hal ini, Paulus sangat memahami mengapa ia begitu kuat dalam mengejar panggilan dalam Kristus. Paulus memiliki pondasi keimanan yang sangat kuat, didasari dengan pengalaman hidupnya, di mana Paulus pernah menjadi seteru salib Kristus sebelumnya.
maka ia tidak mau membuang kesempatan yang ada. Mari kita lihat Galatia 6 ayat 14. Paulus berkata begini dengan jujur, tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebelum bertobat, Saulus hidup sebagai seteru salib Kristus. Mengancam dan membunuh murid-murid Yesus. Meminta surat kuasa otoritas supaya jika ia menemukan orang yang mengikut jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka. Dan sampai hari ini model-model orang seperti Saulus masih ada. Dengan cara yang macam-macam. Sehingga martir pun tetap ada juga. Tapi darah martir tidak pernah sia-sia. Dan satu saat, Yesus sendiri menegur Saulus. Waktu dia menuju Damsyik, mau menganiaya orang percaya, dia jatuh, dia bertekuk lutut di bawah kaki Yesus, matanya dibutakan, dan dia mendengar suara dari Yesus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wow. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dianiaya, karena ada Yesus dalam diri kita. Sebenarnya bukan kita yang dianiaya, Kristus yang dalam kita. Anda harus bangga untuk proses apa yang terjadi. Setelah bertobat dan menjadi hamba Kristus, Yesus, dalam suratnya kepada jemaat Filipi, kerap kali Paulus menyatakan sambil menangis, bahwa orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, sangat-sangat dia menyesali kalau boleh jujur. Filipi 3:16 berkata, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Hidup dengan menjadi seteru salib Kristus bukan saja salah, tapi juga kalah. Kita kehilangan kesempatan untuk menaklukkan kedagingan kita. Kita menjadi terikat dengan hal-hal yang duniawi, yang justru fana dan tidak menghasilkan apa-apa, nothing, nehi, zero. Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, pada salib Kristus menunjukkan kita sebagai pemenang. Pemenang atas segalanya, bahkan mengalahkan dunia. Dengan salib Kristus, peran kita sebagai garam dan terang dunia akan menjadi sangat kuat dan lekat, sekaligus memancarkan cahaya kemuliaan daripada Tuhan atas hidup kita. Bahkan janji Tuhan kita bukan hanya menang, tapi lebih dari pemenang. Saya beri contoh. Ada ilustrasi yang disampaikan oleh banyak hamba Tuhan. Anggap ini ada Mike Tyson, petinju yang top waktu itu. Walaupun sekarang tidak top lagi tentunya. Udah usia, usur, dan sebagainya. Waktu dia tinju, dia yang tinju. Dan dia dapat medali, plus uang. Anda tahu? Mungkin medalinya untuk Mike Tyson sebagai petinju. Tetapi uang semuanya hadiah untuk istrinya. Istrinya Mike Tyson tidak perlu bertinju, tapi dia mendapatkan semua hadiah dan uangnya. Ingat, Kristus sudah mati buat kita di kayu salib. Kita menerima pemulihan, kesembuhan, terlebih keselamatan kekal di surga. Yang pertama kita belajar, salah sama dengan kalah. 1 Korintus 9 ayat 26 berkata, sebab aku ini tidak akan berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ini nggak boleh dijadikan alat, boleh meninju orang atau menjadi profesi petinju. Enggak. Ini hanya sebuah ilustrasi. Kalau kita salah sama dengan kalah. Kita salah tujuan hidup kita salah menuju saran yang salah semuanya dan itu kalah. Kalau sudah salah contoh,
Saya sering melayani konseling pranikah untuk pengantin yang mau menikah. Saya tanya, kenapa menikah? Ya, sudah umur Pak, nggak boleh. Nikah bukan karena umur. Semua orang punya umur. Ya, disuruh mama, waduh gawat, nggak bisa. Yang benar saya menikah karena kehendak Tuhan untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Dan saya cinta dia, dia cinta saya. Ini baru keren. Yang kedua, mematikan daging. Roma 8:13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dalam Galatia 2:20 Paulus berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Matikan kedagingan. Pujian ini berkata, ku telah mati dan tinggalkan dari cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tidak berarti lagi. Kita nyanyikan bersama-sama, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mematikan kedagingan. Ini proses seumur hidup kita mengiring Yesus. Barang siapa mau mengikut Yesus, dia harus sangkal diri, pikul salib, dan mengiring Yesus. Pastikan Anda dan saya hari ini matikan kedagingan. Saya masih ingat, saya mau menikahkan, mau melayani pernikahan, fotografer. Waktu dia menghadap saya, sesi terakhir, saya tanya sama fotografer itu, istrimu sama Miss Indonesia yang kamu foto, cantik mana? Dia bilang gini, jujur Pak ya, cantik Miss Indonesia Pak. Ya udah, kamu boleh pulang dan enggak usah nikah dulu, sampai kamu berani ngomong bahwa istrimu yang paling cantik. Calon istrimu, kalau enggak bisa. Oh gitu maksud Bapak? Iya. Oke Pak. Akhirnya si cowok berkata, iya Pak, memang Miss Indonesia cantik-cantik tapi saya nggak mencintai dia, apalagi dia juga belum tentu mencintai saya. Dan calon istri saya paling cantik, lulus selesai.
Saya sebenarnya tanya kepada calon mempelai wanita, ini cowokmu cakep nggak? Ya lumayan lah Pak. Loh kok bisa? Ya saya kan tahu Pak, ada aktor-aktor Korea yang lebih cakep deh. Ya udah, kamu yang batal menikah pulang. Dan mereka berdua berubah. Harus mematikan kedagingan kita. Begitu memilih satu pria, satu wanita jadi istri dan suami yang sah, Anda menolak yang lain. Yang lain boleh cantik, itu hanya boneka kayu dari India. Yes. Kita akan masuk yang ketiga. Memikul salib setiap hari. Saya tahu Anda dan saya sudah memikul salib. Pertanyaannya bukan hanya hari Minggu. Bukan hanya hari ibadah, pas Natal, Paskah, Pentakosta, kenaikan, atau pas perjamuan suci, tapi setiap hari, every day. Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tidak ada ayatnya Anda berkata, sembunyikan hambamu di balik salibmu. Salib jadi tempat persembunyian, nggak ada. Yang betul memikul salib setiap hari. Lalu apa aplikasinya buat saya dan saudara? Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Bapak Ibu Saudara, yakinkan hari-hari ini saya dan saudara telah diampuni dosanya. Sejauh timur dari barat, Tuhan mengampuni dosa kita. Karena itu Anda harus bersyukur bahwa Anda mempersembahkan hidupmu untuk dilarang balik arah. Bertobat itu adalah berputar 180 derajat. Dari sini ke sana. Tapi kalau ke sana terus muter, balik lagi, itu 360 derajat. Karena itu dilarang balik arah. Kita naikkan sama-sama sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Angkat tangan saudara, dimanapun kau berada. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku pengampunan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Yes. Aplikasinya dilarang balik Allah, ingat. Anda dan saya sedang ada di jalan tol, freeway. Biasanya jalurnya jalur cepat. Saya belum pernah lihat di freeway atau jalan tol, terus ada tanda boleh balik arah. Bisa tabrakan, saudara. Nah, kita sedang ada di freeway, jalan lurus menuju ke kekekalan. Aku berlari-lari.
dengan satu tujuan, untuk memulai mahkota. Jangan balik arah. Kesalahan terbesar umat Israel adalah mereka udah keluar dari Mesir. Mereka 430 tahun dijajah di Mesir. Secara fisik, tubuh mereka meninggalkan Mesir. Tapi mohon maaf, Mesir belum keluar dari hati mereka. Setiap ada kesulitan, mereka berkata, Musa, lebih baik kami ada di Mesir, makan bawang pre, bawang merah. Tapi Musa berkata, tapi kamu diperbudak. Pastikan Anda dilarang balik arah. Umat Israel dilarang balik ke Mesir. Anda dilarang balik ke kandang babi. Anak yang hilang itu meninggalkan kandang babi, pergi ke rumah bapaknya, menerima jubah yang baru, sepatu yang baru, dan cincin yang baru. Kekasih-kekasih Tuhan, pastikan kita tidak sedang menuju berbalik arah. Tapi kita terus lurus. Sebab Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus adalah jalan. Waktu Anda tiada jalan, enggak ada jalan. Bersama Yesus engkau dilarang balik arah. Terus jalan sama jalannya Yesus. Yesus adalah kebenaran. Kita enggak pernah ada yang selalu benar dan tidak pernah salah. Tapi kita harus bertobat dosa kita dan mau dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. Dan kehidupan, mari hidup, persembahkan hidupmu. Pastikan jalan kebenaran dan hidup ini menjadi praktek nyata hidup kita hari-hari ini. Tekanan sakit penyakit, bahkan hari-hari ini tekanan pandemi. Kapan selesainya? Katanya ada vaksin, tapi juga agak enggak jelas. Bukan bagian saya. Saya ada peringatan dari teman saya yang dokter dan juga pendeta. Kalau pendeta tidak usah bicara vaksin. Karena memang bukan bidangnya. Nanti ada pakarnya, kita undang pendeta dan juga dokter. Tetapi hari ini saya memberitahukan, kebingungan saudara, hal yang menekan saudara jangan buat Anda berbalik arah. Kadang doamu belum dijawab, pengharapanmu belum nyata. Terus, jangan balik arah. Kembali ke hidup yang lama. Ingat, ku telah mati dan tinggalkan dari cara hidupku yang lama. Hari ini saya dan Anda sepakat. Naikkan pujian ini dan Anda berkomitmen, ku telah mati. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu, ya Tuhan. Yes Lord. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Pastikan saya menutup firman Tuhan ini, Anda bertekad hanya satu. Jadilah padaku bukan seperti yang kuingini. Anda buat proposal, Anda memaksa Tuhan tanda tangan, kebalik. Yesus saja di Taman Getsemani berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Ingat, Tuhan Yesus Kristus bersama Bapa dan Roh Kudus tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Dia selalu tepat, dan tepat. Mari kita buka hati kita mau jujur bahwa beberapa kali Anda sedang berbalik arah. Ayo bertobat. Beberapa kali Anda punya rencana. Waduh, saya kayak nggak jodoh Pak sama suami dan istri saya yang sekarang. Saya lebih cocok sama mantan, saya nggak ada. Jangan berbalik arah.
Dan ingat, hati-hati dengan reuni-reuni yang menyebabkan CLBK, cinta lama belum kelar, cinta lama bersemi kembali. Tetap jangan balik arah, setia. Mari kita berdoa, sempurnakan firman-Mu yang tak pernah gagal. Terkadang kami berbalik arah, tapi hari ini kami sepakat dilarang berbalik arah. Kami harus sepakat untuk terus ikut Yesus, mengiring Yesus. Siap sangka diri, pikul salib, mematikan cara hidup kami yang lama. Mesir yang masih dalam hati kami buang. Kami sedang menuju ke tanah perjanjian. Dan Bapak, ampunilah dosa dan pelanggaran kami, kamu menjadikan Yesus menjadi juru selamat kami untuk yang pertama kalinya. Dan kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Bapak, ada beberapa teman kami yang sedang sakit, yang mengikuti program ini. Bukan hanya Kau sembuhkan mereka, tapi selamatkan mereka. Pulihkan mereka, dan penuhi dengan kemuliaan-Mu. Kemuliaan Bapa, kemuliaan Yesus, kemuliaan Roh Kudus selama-lamanya atas-Mu, untuk Engkau sehat, pulih, pegang bagian tubuhmu yang sakit dan katakan sembuh oleh bilur Yesus. Bebas dari tekanan. Dan kau bersuka cita berbahagia bersama Yesus, yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dalam berkat Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin.